The Man from Toronto adalah film action komedi yang membuat penonton dibawa tertawa sekaligus menegangkan. Film ini sendiri sudah tayang di Netflix beberapa saat lalu. Mengisahkan tentang seorang sales olahraga yang tidak sengaja tertukar dengan seorang pembunuh bayaran. Ia bernama Teddy, hanya seorang pria culun yang tidak tahu apa-apa, malah tertukar dengan pria brutal ahli penyiksa. Karena terpaksa, Teddy pun harus berpura-pura menjadi seorang pembunuh dan bekerja sama dengan CIA untuk menangkap para penjahat lainnya. Film ini disutradarai oleh Patrick Hughes, dan dibintangi oleh aktor Kevin Hart, Woody Harrelson, Jasmine Matthews, Kali Cuoco, dan masih banyak lagi pemerannya. Untuk mengetahui bagaimana jalan cerita filmnya, silahkan simak video berikut. Di awal film kita diperlihatkan laki-laki bernama Teddy, yang sedang membuat sebuah rekaman video untuk mempromosikan alat olahraga dari tempat ia bekerja. Teddy terlihat sangat menikmati dalam pekerjaannya tersebut. Dalam adegan pertama ini, kita diperlihatkan adegan lucu dari Teddy saat membuat rekaman untuk mempromosikan alat olahraganya itu. Kemudian cerita berpindah ke tempat lain. Kita diperlihatkan di sebuah rumah ada seorang laki-laki yang sedang disandra. Laki-laki itu memiliki sebuah rahasia penting, namun ia tidak ingin memberitahunya kepada siapapun. Datanglah seorang laki-laki yang bertugas menyiksa orang untuk mendapatkan informasi penting. Laki-laki sangat kejam dalam hal menyiksa. Ia bernama The Man from Toronto, begitulah semua mafia menyebutnya. Setelah Toronto berhasil menakuti dan mengancam si sandera tersebut, akhirnya Toronto berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan. 275 Castro Street. Keesokan harinya Teddy bersama istrinya bernama Lori. Teddy berencana memberi hadiah ulang tahun kepada istrinya hari ini. Teddy mengajak istrinya liburan dan menyewa sebuah pondok kecil agar mereka bisa bersenang-senang. Sebelum mereka pergi, Teddy terlebih dulu mampir ke tempat kerjanya untuk memberitahu atasannya bahwa ia mendapatkan ide baru teknik tinju agar bisa dipraktekkan di tempat ia bekerja. Bukannya diterima, Teddy malah dipecat karena kesalahan yang telah ia buat. Teddy pun pulang tanpa memberitahu istrinya kalau ia dipecat. Tidak lama kemudian ia pun pergi ke pondok bersama istrinya untuk berlibur. How'd it go with Marty? Yeah. How'd it go with Marty? Di sisi lain, Toronto, sang pembunuh alias penyiksa, ia juga mendapatkan tugas dari bosnya untuk pergi ke Virginia, tepat di tempat yang sama seperti Teddy dan istrinya berlibur. Toronto pun bergegas pergi untuk misi barunya. Onondaga, Virginia. Di sisi lain, Teddy sebelum pergi ke pondok yang ia tuju, terlebih dulu ia membawa istrinya ke tempat spa. Teddy berencana pergi sendiri menemui pemilik pondok untuk masalah biaya dan lain-lain. Setelah menurunkan istrinya di tempat spa, Teddy pun langsung menuju ke alamat pondok sesuai yang tertera di brosur itu, namun sialnya tulisan alamat di kertas brosur tersebut agak buram dan susah dilihat. Teddy kemudian hanya menebak-nebak alamat yang akan ia tuju. Setelah sampai di depan pondok itu, Teddy kemudian sempat difoto oleh seseorang yang berada di dalam rumah tersebut. Ternyata orang itu sedang menunggu laki-laki yang bertugas menyiksa orang, yaitu The Man from Toronto. Lantas laki-laki itu langsung mengirim foto Teddy ke bosnya dan menulis kalau pria yang mereka tunggu sudah datang. Banyak dari mafia dan bandit belum pernah bertemu The Man from Toronto, tetapi mereka cuma mendengar isu dan kekejamannya saja. Makanya mereka langsung mengira kalau Teddy ini adalah The Man from Toronto. Teddy pun masuk dan langsung disambut oleh laki-laki itu di depan pintu. Teddy mengira laki-laki tersebut pemilik pondok. Ia pun berbicara akrab seolah-olah mereka berteman. Singkat cerita, laki-laki itu langsung mengajak Teddy ke bawah untuk menyiksa seorang agar diberi sebuah kode rahasia. Teddy yang mengira dia akan diajak kemana dengan santai, ia mengikuti laki-laki itu. Namun Teddy terkejut pas melihat ada seorang laki-laki diikat dan digantung pas di depan matanya. Bandit itu menyuruh Teddy agar menyiksa orang yang ada di depannya untuk diberitahu sebuah kode rahasia.
Teddy pun sambil bingung dan terkejut, ia tidak tahu harus berbuat apa. Teddy kemudian mencoba bertingkah layaknya teman from Toronto seperti yang bandit itu katakan. Wait a second. The man from Toronto. Just give me a second. Wait. Teddy mencoba menakuti laki-laki yang diikat itu agar diberitahu kodenya. Teddy pun dengan tingkah konyolnya ia berhasil menakuti laki-laki itu dan sebuah kode pun mereka dapatkan. Bandit tersebut langsung memberitahu bos mereka tentang kode tersebut. 508-1253C. Sialnya FBI datang dan menyerang rumah tersebut, hanya Teddy yang tersisa hidup dan ia pun ditangkap oleh FBI. Saat diinterogasi Teddy mengaku kalau ia salah masuk rumah dan ia pun bukan laki-laki berjulukan The Man from Toronto. Namun pihak FBI menemukan HP bandit tersebut dan ada foto Teddy di sana yang sudah dikirim ke bos bandit dan ia pun dianggap sebagai The Man from Toronto oleh bos bandit. Pihak FBI mengatakan pada Teddy bahwa mereka sedang mencari mafia seorang kolonel Venezuela bernama Marin. Marin ini mencoba membalas dendam pada FBI karena dulu pihak FBI pernah menggagalkan Marin dalam mengkudeta negaranya sendiri. FBI juga mengatakan ingin memburu Marin yang ada di luar negeri, dan hanya The Man from Toronto yang punya akses dengan Marin. FBI juga meyakini kalau Marin sudah menganggap Teddy sebagai The Man from Toronto asli. Pihak FBI mengajak Teddy bekerja sama untuk masuk ke markas Marin dan Teddy harus menyamar menjadi The Man from Toronto. Teddy pun sempat menolak ajakan FBI karena ia sudah berjanji pada istrinya untuk merayakan ulang tahun di sebuah pondok. I'm not supposed to be in DC tomorrow. I'm supposed to be with my wife. FBI pun memperkenalkan seorang intel terbaiknya untuk menjaga istri Teddy, seolah-olah intel tersebut adalah ajudan pribadi yang disewa oleh Teddy. Teddy juga meminta sebagai balas jasa ia ingin pihak FBI melunasi hutangnya, bukan hanya itu ia juga ingin tunggakan kartu kredit serta hutang kepada sepupunya semua dilunasi. You gotta pay it back every month. I have an American Express debt. They never explained it to me in full. Di sisi lain di tempat kejadian perkara, The Man from Toronto asli datang, ia pun heran apa yang telah terjadi di tempat yang akan ia tuju tersebut. Toronto pun menyelidiki siapa orang yang telah menyamar menjadi dirinya. Sempat melihat video Teddy di YouTube, Toronto tidak mengira kalau laki-laki bodoh di video tersebut menyamar menjadi dirinya. Kemudian keesokan harinya, pihak FBI dan Teddy melakukan kerjasama untuk bertemu dengan anak buah Marin. FBI menyuruh Teddy menyamar menjadi Toronto dan bertemu dengan anak buah Marin. Dalam pertemuan itu Teddy diawasi oleh FBI, namun tidak jauh dari sana Toronto asli juga ada di sana untuk melihat secara sembunyi pertemuan tersebut. Teddy kemudian dibawa oleh anak buah Kolonel Marin untuk bertemu dengannya. Di belakang Toronto asli juga ikut mereka dengan menyandra salah satu FBI di dalam mobil. Teddy pun dibawa anak buah Kolonel Marin pergi ke Venezuela untuk pertemuan selanjutnya melalui pesawat terbang. Should I understand? Negative. We need Marin. Are you sure nobody else is watching us? Di dalam pesawat ternyata Toronto juga ikut masuk. Ia pun mengaku pada anak buah Marin sebenarnya The Man from Toronto adalah dirinya. Teddy pun langsung menangkal perkataan tersebut dengan mengatakan ia juga Toronto asli. Perdebatan pun terjadi antara Toronto asli dan Teddy. Beberapa pasukan di sana bingung yang mana Toronto asli. Are you stealing my origin story? I'm the man from Toronto. Kemudian salah satu dari mereka menunjukkan foto Teddy saat mau masuk ke rumah pondok. Mereka pun menganggap Teddy adalah Toronto. Toronto asli pun kehabisan ide dan langsung menyerang semua pasukan di sana sampai pilot pun juga ia bunuh. Tersisa Toronto dan Teddy di dalam pesawat. Toronto pun bertanya pada Teddy, siapa bosnya dan ia bekerja pada siapa. Teddy lantas menjawab dengan jujur sebenarnya ia salah alamat, ia hendak berlibur di pondok dengan istrinya tapi sialnya ia salah masuk pondok. Toronto pun percaya pada Teddy karena ia menjawab sesuai fakta dan melihat tingkah lakunya yang bodoh bukan seorang ahli pembunuh. Toronto kemudian bertanya pada Teddy siapa yang akan ia temui selanjutnya. Teddy mengatakan kalau ia akan ke Puerto Rico. Setelah sampai di sana Toronto dan Teddy bekerja sama untuk melakukan misi selanjutnya. Toronto ingin Teddy terus menyamar sebagai dirinya yaitu sebagai The Man from Toronto.
Kali ini Teddy diajarkan oleh Toronto bagaimana cara tatapan, cara berpakaian, serta alat untuk menyiksa tersangka. Misi pun dimulai. Teddy yang menyamar sebagai Toronto masuk ke sebuah ruangan. Ia bertemu dengan salah satu bawahan kolonel marin. Di sana terdapat 4 orang korban, namun yang mereka bingung yang mana salah satu dari 4 tersebut sebagai target kolonel marin. Tugas Teddy adalah harus membuat dari keempat korban tersebut mengakui yang mana target mereka. Intinya salah satu dari 4 tersebut ada yang asli. Dari jauh Toronto yang mengawasi Teddy untuk melakukan aksinya, ia mengajarkan Teddy agar bisa melakukan tugasnya dalam hal menyiksa korban. Teddy kemudian dengan tingkah konyolnya ia secara pelan-pelan menakuti keempat korban tersebut agar salah satu dari mereka mengakui yang mana target dari Marine. Karena tidak tahan dari aksi konyolnya Teddy, salah satu dari 4 korban tersebut mengakui dirinya yang asli. I'm green! He's green. I heard you with the... That's green. Teddy pun sangat senang mendengar hal tersebut. Tidak lama kemudian anak buah Marine mencurigai kalau Teddy memasang alat di telinganya, hendak menembak Teddy. Toronto kemudian masuk dan menghabisi semua anak buah Marine. Toronto pun menanyakan pada korban tersebut apa yang diinginkan darinya oleh kolonel Marine. Dia mengatakan kalau sidik jarinya dibutuhkan oleh Marine untuk mengaktifkan bom. Marine berencana mengebom duta besar Venezuela yang ada di New York. Toronto kemudian memotong jari orang tersebut untuk dibawa ke Marine, karena ia juga membutuhkan uang besar jika rencana selesai. Namun tidak lama kemudian ada pembunuh bayaran lain yang mengincar jari tersebut. Ia ternyata anak buah dari bos Toronto. Laki-laki diberi julukan The Man from Miami. Bos Toronto ternyata menyuruh pembunuh lain untuk membunuh Toronto dan mengambil jari tersebut. Bos tersebut sudah tidak yakin lagi pada Toronto karena tugasnya sudah melibatkan orang lain. Mereka pun bertarung di sana sampai jari tersebut hampir diambil oleh The Man from Miami, namun Toronto berhasil mengagalkannya. Toronto dan Teddy kemudian langsung kembali ke Miami untuk bertemu dengan kolonel Marine. Namun sebelum itu Teddy ingin bertemu dengan istrinya dan meminta maaf tidak bisa datang saat ulang tahunnya. Teddy pergi dengan mengajak Toronto untuk bertemu dengan istrinya di sebuah restoran. Ternyata istri Teddy juga membawa teman wanitanya di sana. Di sini Teddy menyuruh Toronto untuk mengobrol dengan teman wanita istrinya. Toronto sempat menolak karena ia selalu gugup saat bertemu dengan wanita. Teddy kemudian mengajak istrinya berdansa, sedangkan Toronto berdansa dengan temannya istri Teddy. Sambari mengobrol tiba-tiba, The Man from Miami muncul di sana. Teddy yang melihatnya langsung mengajak Toronto untuk kabur. Di sisi lain pihak FBI juga mengetahui kalau Teddy bersama Toronto sedang berada di restoran. Kemudian tidak lama setelah kabur, ternyata Teddy dan Toronto diharuskan bertarung dengan The Man from Miami. Laki-laki itu mengakui kalau dirinya diutus oleh bos Toronto untuk memburunya karena takut misi tersebut gagal dilakukan oleh Toronto. Toronto pun kecewa dan langsung bertarung dengan The Man from Miami. Mereka pun bertarung, namun hal tak terduga terjadi. Saat Toronto sibuk melawan The Man from Miami, tanpa sengaja Teddy malah menembak kaki Toronto, karena Teddy tidak pernah memegang senjata akhirnya ia salah target. The Man from Miami pun berhasil mengalahkan The Man from Toronto, dan jari berhasil ia dapatkan untuk dibawa ke kolonel Marine. Toronto dan Teddy bergegas mengejar, karena pihak FBI sudah mengepung restoran tersebut. Singkat cerita The Man from Miami langsung pergi ke hotel kolonel Marine untuk menyerahkan jari tersebut. Kolonel Marine berencana meledakkan kantor duta besar Venezuela di New York dengan membuka kunci menggunakan sidik jari tersebut. Hampir dibuka kodenya, tiba-tiba Teddy yang menyamar sebagai The Man from Toronto langsung mengacaukan suasana di sana. Teddy masuk dan mengaku sebagai The Man from Toronto. Ia juga mengatakan kalau bos Toronto sudah berbohong pada Marine. Kali ini Toronto asli juga masuk ke ruangan tersebut, namun Teddy mengatakan kalau itu bukan Toronto asli tetapi supirnya. Kolonel Marine pun bingung dan mengatakan yang mana The Man from Toronto asli. Berdebat cukup lama akhirnya FBI datang masuk menyerbu mereka semua. Kolonel Marine beserta bawahannya berhasil ditangkap oleh pihak FBI.
Toronto berhasil kabur membawa uang yang banyak, sedangkan bosnya bersama teman from Miami berhasil kabur. Teddy sendiri setelah diamankan oleh FBI ia langsung dibebaskan. FBI berterima kasih pada Teddy karena berkat dirinya mereka berhasil menangkap Kolonel Marine beserta istrinya. Namun Teddy sendiri sangat sedih ditinggal oleh istrinya. Lori istri Teddy mengetahui kalau suaminya sudah dipecat di tempat kerja. Lori juga kabur dari rumah sembari mengatakan butuh waktu sendiri saat ini. Cerita belum selesai, bos Toronto mengetahui kalau Toronto berhasil membawa uangnya, ia pun mengancam Toronto jika uangnya tidak diserahkan ia akan membunuh temannya yaitu Teddy. 5 pembunuh bayaran pun dikerahkan, Toronto kemudian langsung menjumpai Teddy untuk menjaganya agar bisa melawan para pembunuh bayaran tersebut. Di sini pertarungan terjadi cukup sengit dan agak seru. Setelah bertarung cukup lama Toronto dan Teddy berhasil mengalahkan semua pembunuh bayaran tersebut, namun di akhir pertarungan Toronto juga dihampiri oleh bosnya untuk dibunuh. Namun bos tersebut yang seorang wanita juga berhasil dikalahkan oleh Teddy dan Toronto dengan cara menjatuhkannya ke air panas. Still not. You might have shorted it, kid. I done boiled the goddamn wax. Okay, well, I hope you're happy. Di akhir film kita diperlihatkan di mana teman from Toronto berhasil membuka sebuah restoran yang merupakan impiannya sejak dulu. Di sana juga ada Teddy serta istrinya, dan seorang wanita yang menjadi pacarnya teman from Toronto. Dan cerita pun selesai, itulah sedikit gambaran dari film Teman from Toronto. Film ini sebenarnya cukup seru ditambah lucu. Buat kalian yang ingin cerita lengkap silahkan saja nonton film aslinya secara penuh. Cukup sekian dan terima kasih. Of course. Come here. Yeah, come here. I took the liberty of making you a You ready for this one? partner in my online shit.